Kami dari kelompok 6B Kemandirian Ekonomi, pada kesempatan ini kami diberikan tugas dari mata kuliah praktik advokasi sosial untuk turun ke lapangan dan bertemu dengan para difabel yang ada di Jember, khususnya di Kecamatan Ajung. Narasumber pertama kami adalah Mas Sugi yang merupakan seorang difabel yang berprofesi sebagai teknisi HP. Beliau bergabung di komunitas Perpenca dan menjadi koordinator kecamatan atau Korcam di Kecamatan Ajung. Kemudian beliau juga aktif menjadi pengurus di organisasi sepak bola amputasi se-Jember dan menjadi humas di organisasi NPCI. Berikut adalah wawancara kami dengan beliau pada hari pertama. Saya sekarang usia kepala 42. Saya juga mahasiswa sekarang di Unipar, semester 3. Teman-teman saya yang lain ada sekitar 80-an. Itu yang setara dengan saya, umur 30, 25, 30, 40, ada yang umur 47, hampir 50, mahasiswa juga. Jadi prinsip belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal batasan, itu memang karena kita diberi kesempatan, ya kita manfaatkan. Untuk contoh juga dari sektor perekonomian, dari sektor kita di masyarakat. Teman-teman kan banyak yang pintar menjahit, ada yang bordil, bahkan juga memiliki butik tersendiri. Itu banyak juga mendesain kayak kostum-kostum GFC kemarin itu di Jember kan ada GFC. Itu juga hasil karya dari teman kami juga ada. Tapi karya batik juga ada. Tapi kenapa kok hingga saat ini yang katanya ini khusus di Jember ya, katanya ada kuota 0,1% untuk kaum disabilitas, itu tidak pernah diterapkan sama sekali. Jadi kita dianggap itu lemah dalam dari segala hal. Bahwasanya kita meskipun tidak punya fisik lemah kayak saya harus berjalan dengan tongkat, tapi kan kita punya otak. Kita kan bekerja tidak harus menggunakan tenaga kan, harus banyak hal yang kita bisa manfaatkan dari anatomi tubuh kita ini yang diberikan oleh Allah. Entah itu tangannya tidak ada, mereka juga bisa menggunakan bibir, mulutnya, melukis. Teman-teman saya pelukis banyak loh. Beliau menjelaskan bahwa anggapan buruk yang diterima oleh para difabel tidak membuat mereka patah semangat. Justru mereka menghasilkan banyak karya-karya yang bagus di luar sana. Lalu, bagaimana sikap masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi difabel saat ini? Kalau masyarakat itu ibaratnya memandangi terserah itu, tidak ada dukungan sama sekali. Masyarakat itu juga begitu. Kalau pemerintah, apalagi orang teman-teman yang bidang usahanya di elektronik juga banyak dari kami. Mereka sedikit pun bantuan juga tidak ada. Ya kita tidak mengharapkan bantuan 100% dari pemerintah. Cuman ya supportlah kami. Ya sedikit tidaknya kalau kami nggak punya modal, kasih pinjem pasti kembali kok, nggak mungkin kita lari. Orang kita kondisi fisik gini mau lari bagaimana, dikejar pun nggak bisa lari. Kalau yang lainnya selain ikut di pelatihan di BLK, ya memang belajar sendiri, ada yang otodidak dan juga ada yang sering sharing-sharing di HP. Kalau kami kan ada grupnya teknisi khusus HP sama elektronik itu ada sendiri. Waktu-waktu itu kan fungsinya apa? Ada pertemuan kayak sering adanya kegiatan dari Diskop, dari pemerintah itu mereka membutuhkan beberapa anak yang menjahit, beberapa anak yang ini bisa kerajinan yang lain atau apa itu nanti diambilkan dari sana. Ya cuman ya itu kembali lagi sumber dayanya itu yang dibutuhkan hanya beberapa, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Jadi misalkan 100 yang dibutuhkan paling tidak cuma 5 yang diambil dari kami. Itu dua opsi. Yang pertama memang yang paling kuat ya usaha sendiri, satu. Karena tidak semuanya memiliki usaha di sini nih teman-teman. Hampir 90% kalahnya di permodalan itu. 10% yang berhasil ya satu mereka masih ada ibaratnya satu dukungan dari keluarga tadi itu permodalan, terus juga pinjam modal karena mereka berani pinjam karena punya jaminan. Jadi ada yang bisa dijaminkan,
itu buat minjem modal. Ya memang karena mereka punya pengalaman ikut di orang awalnya, terus dikembangkan. Jadi udah punya modal sendiri, baru dikembangkan. Pada hari kedua ini, kami mengikuti Mas Sugi dalam rangka kegiatan penyutingan film oleh Oren Production di Paseban, Kencong. Penyutingan film ini dilakukan untuk persembahan dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Setelah bertemu dengan Mas Sugi, pada minggu kedua kami beralih bertemu dengan Mas Iswanto yang merupakan seorang penjahit yang bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Berikut wawancara kami dengan beliau yang juga tergabung dalam komunitas Perpenca. Kalau Perpenca itu selalu Mbak, di grup itu memotivasi lah, selalu mencari lah, ayo di golonganmu mana yang belum kerja, mana yang mungkin butuh keterampilan gitu, itu selalu memberi. Cuma kita ya namanya berusaha lah, ada yang mau ya ada yang enggak. Kebanyakan kan kalau orang cacat itu kalau belum mengenal dunia luar itu omongannya tinggi, Mbak. Iya, kalau saya sendiri kan mengalami ya, itu omongannya tinggi. Tapi kalau sudah kenal dengan dunia luar, biasanya mereka itu sadar kalau mereka atau saya itu adalah memang golongan orang yang minoritas gitu. Kalau nggak mau usaha sendiri nggak bisa gitu. Keterampilan menjahit Mas Iswanto didapatkan ketika beliau mengikuti pelatihan dari BLK yang diselenggarakan di Bangil. Berbekal dari ilmu pelatihan tersebut, kini beliau menjadikan menjahit sebagai profesi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kalau saya dari lahir, Mbak, memang dari lahir cacat itu aja. Kalau orang tua saya sih enggak, Mbak. Memang dari kecil itu dibiarkan lah mau kemana. Itu bukan orang tua enggak kasihan ya, bukan ya. Cuma memang orang tua saya itu apa yang saya ingin lakukan, kayak mengaji, apalagi sekolah, itu pasti mendukung. Kalau orang tua saya sendiri, kalau dari lingkungan sekitar itu ada yang mendukung, mungkin ada juga yang sensi gitulah, aku anu gitu, gak menengahin ngomongan gitu. Ada yang gitu memang, cuma kebanyakan alhamdulillah itu mendukung. Kalau sebelum menjahit itu serabutan memang, Mbak. Kadang ya ikut kerja ke sawah, nanam cabai, nanam jagung gitu. Terus sempat juga kalau dulu kan istilahnya itu jual beli HP, itu sistem COD gitu. Kalau sekarang sih memang dulu katanya itu iya ada, cuma saya tanya lagi itu kan ini kan balai desa sini ya, kan saya punya teman, ya apa kelanjutan nih bos gitu ya. Embu ya gak ono ini, biar ono sempat ono tapi entah hilang kemana katanya gitu. Ya sampai sekarang nggak ada. Ya cuma kalau ada pelatihan, kalau memang kurang orang baru boleh ikut gitu. Setelah bertemu dengan Mas Iswanto, pada minggu ketiga kami menemui Mas Aan yang bertempat tinggal di Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Beliau berusia 23 tahun dan hingga saat ini beliau belum memiliki pekerjaan.
Ya gini ini di rumah Pak. Seperti itu masnya usaha online itu? Iya, waktu dulu jualan rokok online. Oh, berarti pernah berarti dia? Berarti pernah kerja. Sekarang masih apa udah enggak? Berhenti Pak. Kenapa? Ya gimana ya? Banyak saingannya. Oh, banyak saingan. Ya mau Pak kalau ada yang ngajak. Gak ada yang anu. Tidak ada yang nawarin gitu? Iya. Masih hidup sama itu orang tua gitu nih? Ibu udah meninggal. Ayo udah meninggal. Itu barusan kakaknya ibu. Bude. Udah. Sama Bude. Udah yang masnya jualan Iya. Iya. Sebenarnya pengen punya pekerjaan Mbak. Iya. Dia pengen punya usaha. Kalau bakat dari masnya mungkin kayak di bidang elektronik pernah atau apa itu namanya desain atau apa gitu mungkin. Iya. Dari pemerintah gitu udah ada bantuan atau apa gitu mas? Coba Pak. Dari desa pun nggak ada. Gak ada. Dari desa mungkin. Tapi ada bantuan dari provinsi. Ke provinsi apa? Berupa apa mas? Uang disuruh belanja buat kebutuhan saya. Untuk kebutuhan saya. Itu per bulan atau 3 bulan sekali. sampai sekarang? Notanya itu mau diambil. Terus ada Harus notanya. ada nota. Iya. Kayak Setar atau gimana mas? iya Mbak, kalau udah belanja tuh notanya harus dikumpulkan. Setelah bertemu dengan Mas Aan, pada minggu keempat kami bertemu dengan Ibu Yayu yang merupakan difabel tunadaksa yang berusia 42 tahun yang kini memiliki pekerjaan sebagai pembuat kue. Yayu Sri Wasyudi. Sama bede. Dari Ya ada yang ngajarin nyoba-nyoba gitu tuh. Kalau ada yang beli ya buat saya. berarti udah dari lama banget ya? Iya, kalau bulan puasa tuh bikin apa itu? Pak Gunung itu. Bulan puasa penuh tuh saya adek buat deh sampai hari raya. Oh, itu pesanan gitu Iya, ya Bu ya? senang deh kalau bulan puasa. Bantu Sendiri deh. sendiri. Iya. Kalau misalnya lagi banyak pesanan gitu, biasanya minta bantuan ke Enggak ada deh. sendiri juga. Iya kan semampunya itu deh. Enggak banyak kalau sana. Keahlian beliau didapat dari belajar secara otodidak atau mandiri. Tapi pekerjaan beliau sebagai pembuat kue belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Enggak tahu deh. Belum Itu ada. cuma kursi roda itu deh. Itu dapat dari pemerintah ya? Iya, Itu waktu apa? dari balai desa. Oh, dapat dari balai desa. Iya. Kalau untuk bantuan-bantuan modal gitu berupa uang gitu nggak pernah dapat. Enggak deh, enggak tahu deh. Baik, berarti nggak dapat. Enggak. Sama berarti. Setelah berbincang-bincang dengan Ibu Yayu, kami menemui Mbak Iin yang merupakan seorang difabel tunadaksa yang berusia 22 tahun yang kini belum memiliki pekerjaan. Dalam kesehariannya sendiri, beliau didampingi oleh ibu dan juga kakak laki-lakinya. Mbak Iin memiliki hobi membaca, menulis, dan juga membuat konten-konten video di Instagram dan channel YouTube-nya. Berikut adalah wawancara kami dengan beliau. Mbaknya juga bikin kue mbak? Enggak ada kegiatannya. Oh ini masih belum ada kegiatan? Belum. Dari makanya itu saya pengen ikut ke sana. Oh, yang kebanggil itu. Iya, kepanggil itu. Tapi enggak boleh. Sama Mas juga enggak boleh. Kalau yang deket-deket mungkin masih bisa dianterin ya mbak? Yang Iya, di- mungkin. Kalau pelatihan itu pengennya di apa Mbak? Ya terserah sih. Oh, terserah. Iya, yang penting bisa belajar gitu. Enggak ada.
di rumah aja main HP, bikin konten gitu. Konten apa kalau boleh? Nggak usah. Oh, kayak bikin TikTok gitu ya, video. Iya, video tapi pakai foto gitu. Tapi bukan fotonya saya, fotonya orang gitu. Iya, Padahal mati lampu. ada 3 sih Lampu mati grupnya. kan? Itu enggak dapat info kerja atau apa gitu, pelatihan atau apa? Ya dapet sih kalau pelatihan gitu. Petir kedua. Tapi Keluar dari kalau udah minta izin, dari kabelnya. tadi Belum boleh dibolehin ya. Gitu. sama Mas sih. Kalau sama Mas boleh, saya ikut. Berhubung khawatir mungkin, Enggak ada yang nganter. khawatir mungkin dia. Mungkin lebih khawatirnya. Tapi saya pengen gitu keluar rumah main gitu. Pendidikan Enggak Enggak sekolah. enggak di sekolah ini. Dari dulu emang ada yang nawarin gitu, tapi ibu sama bapak enggak. Kalau aku pengen sekolah, Yang bisa dinoleh juga. kalau saya Sekolah bisa, ngaji bisa. Nah sekolah anu nak sampai tapi kalau sekarang bisa baca, tahu noleh diri. belajar dari belajar sendiri sih, iya, belajar sendiri gitu. Kan dibeliin papan gitu. Dulu aku sedikit Nah karena macam sekolah rin dan nabi. sama anak-anak kalau Angin kan? Nah karena datang sekolah dong dan tapi kancana lah sekolah menyaper di pusat dong penari. Jadi nari ngoro ajar gitu ya. diajarin sama adik-adik gitu lah. Belajar bareng lah. Sembako kayaknya waktu itu Oh, sembako. Dapatnya dari dari sini. balai desa. Iya, desa sini. Itu aja sembako aja. Kalau jarang sih kalau aku Jalannya tuh pengennya sih nulis gitu. Bisa nggak nulis? Bisa mah kalau di internet ada. bikin cerita gitu. Iya. Iya pengennya kayak gitu, pengen cerita gitu. Tapi tahu ininya apa sih buat Platform. platform Oh, tempatnya buat nulis itu yang online gitu tahu nggak? Dia punya stok. Belum lah, kan belum ada yang ngajarin gitu. Kalau aku pengennya sih nulis gitu. Pengen ya memang apa ya, harapan kami itu inginnya apa ya, kesetaraan dan inklusi itu bukan hanya sekedar teori, namun prakteknya itu juga harus dinyatakan lah. Ya kami dari komunitas disabilitas Jember pada umumnya, pendidikan kami juga banyak kok yang ibaratnya sudah setara dan masuklah kriteria kayak disamakan dengan SMA. Nah, di sini juga untuk di sektor perekonomian yang selama ini menjadi kendala, kami dari permodalan juga, terus dari kegiatan-kegiatan lain kami kurang support dari pemerintahan. Dalam arti kita dari segi akses untuk masuk ke perkantoran pun juga dari kami sekarang malah agak terhambat. Dalam artian kursi roda susah masuk, kalau pakai tongkat licin, keramiknya bagus. Sedangkan kami yang pakai tongkat, pakai keramik yang bagus kan licin, kan jatuh. Nah, akses kami itulah yang kurang diperhatikan juga, dan kurangnya lapangan pekerjaan untuk kami ini dari kaum disabilitas pada khususnya, agar kami bisa memiliki keterampilan. Berilah kami ruang, karena moto kami dari Perpenja ini, beri kami kesempatan, kami akan buktikan.